Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, yaitu seorang YouTuber yang waifunya adalah Rem yang hobinya AFK di animenya. Jadi untuk video kali ini seperti yang telah kalian baca di thumbnail maupun juga di judul video, gue akan membahas tentang salah satu anime di musim fall 2020 yang akan rilis. Kemarin kita bahas Kimi no Boku no Saijo dan menurut gue itu anime kurang sih untuk kita bahas secara lebih lengkap. Tapi ada salah satu judul anime yang sangat mendominasi jiwa dan hati gua. Lalu anime itu apa? Ya, anime itu adalah Kami-sama ni Natahi atau bahasa Inggrisnya The Day I Become a God. Mungkin bagi yang nggak tahu, ini anime adalah salah satu anime yang dilanjutkan atau reinkarnasi dari Angel Beats maupun Charlotte. Ya, dia adalah disebut reinkarnasi dari anime Angel Beats dan juga Charlotte. Kenapa bisa dibilang reinkarnasi? Karena kedua anime ini itu dibuat oleh Jun Maeda. Siapa yang tidak kenal Jun Maeda? Dia adalah seorang pengarang produser anime yang sukses dengan anime-animenya yang sudah saat ini kita kenal banget. Salah satu animenya yang pertama kali gue tonton itu adalah Clannad, dan awalnya sih gue mager banget nontonnya karena desainnya ini tidak manusiawi gitu banget. Padahal di zamannya tuh desainnya sudah mulai moe-moe, dan kenapa anime ini malah over kayak aneh aja gitu desainnya gitu kalau gua nonton ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, anime Clannad itu adalah sebuah anime yang juga ceritanya dibuat oleh Maeda Jun. Maeda Jun, bedanya apa ya gitu deh ya. Anime ini termasuk satu anime yang dapatkan rating yang cukup tinggi di My Anime List untuk season 2-nya. Kalau nggak salah tuh sampai 9 sih kalau nggak salah ya. 8,96. Bukan terakhir kali sih. Dulu waktu 2012 gua nonton animenya ini, Clannad After Story, itu ratingnya 9,20. Mungkin turun, entah kenapa turun. Tapi bagi gua ini menjadi salah satu anime dengan cerita yang sukses bikin gua terharu gitu loh. Dan juga akhirnya 4 tahun berselang atau setahun setelah sequel dari Clannad, rilis lagi anime Angel Beats. Nah, anime ini tuh awalnya sih gue nggak nyangka ya. Animenya ini pertama tuh membingungkan bagi gue ya. Di awal tuh animenya tuh sangat membingungkan bagi gue. Ini ceritanya apaan sih? Cerita tentang orang-orang yang ke isekai atau gimana gitu. Karena pada waktu itu ketika gue nonton tahun 2012 juga, konsep anime isekai itu nggak terlalu ramai ya. Waktu itu memang ada Sword Art Online, tapi itu nggak disebut konsep isekai, lebih tepatnya konsep masuk dunia game. Sama-sama isekai atau tidak, gue kurang tahu. Karena pertama kali isekai itu mulai rame itu ketika gue nonton Re:Zero ya. Itu sudah mulai rame itu isekai, Konosuba, Re:Zero, dan sebenarnya masih banyak komik yang lainnya lagi. Tapi ya, why not? Kita akan mengupas satu persatu. Lalu 5 tahun setelah Angel Beats rilislah anime Charlotte. Anime Charlotte ini sama dengan Angel Beats, yaitu dibuat oleh studio PA Works dan ceritanya juga sama oleh Maeda Jun. Bedanya adalah anime ini tuh kalau dibilang bagus secara visual aja sih bagusnya. Secara story memang terlalu cepat sekali gitu. Maksud cepat di sini adalah gua nggak bisa nebak ini nanti ending ceritanya bakal bagaimana. Nggak bisa nebak ini arah ceritanya kemana, karena emang ketika gua menonton itu lebih banyak komedinya daripada masuk ke dalam cerita. Tapi nggak menutup kemungkinan ini adalah salah satu anime paling seru yang pernah gua tonton, dan itu gua tontonnya 5 tahun yang lalu, waktu itu summer 2015. Dan kalau dibilang puas, gue memang puas, tapi di zaman itu tuh banyak sekali anime yang lebih memuaskan gua. Kalau nggak salah ada Akagami no Shirayuki Hime, lalu Gate, Jetai, dan masih banyak judul lagi. Kalau ini termasuk salah satu anime yang gue rekomendasikan di zaman itu telak sekali. Ini adalah salah satu anime yang gue rekomendasikan. Ceritanya itu dibilang monoton sih enggak, membingungkan sih iya, karena memang kebanyakan misteri dalam anime ini, dan sedari awal gue nggak bisa menebak bagaimana ending dari ceritanya. Yang bisa gue kasih poin plus itu adalah konsep dari sifat tokoh utamanya yang beda aja gitu, nggak sama dengan tokoh-tokoh utama lain yang kesannya lekong sekali gitu ya. Oke, ketika kita sudah membahas anime-anime apa aja yang dibuat oleh Jun Maeda yang membuat Clannad, Angel Beats, dan juga Charlotte. 5 tahun setelah anime Charlotte, muncullah lagi anime Kami-sama ni Natahi. Ya,
The Day I Become God. Konsep ceritanya pun masih sama gitu. Maksudnya konsep gimana sih bang? Konsep cerita atau konsep alur? Konsep cerita yang gue maksud di sini adalah tokohnya itu masih mirip-mirip juga dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Seperti di anime Angel Beats itu kan nama tokoh utamanya itu kan berawalan huruf Y ya, Yuzuru ya kalau nggak salah ya. Yuzuru. Charlotte itu Yu, Kamisama Ninataha itu jadi Yota. Semuanya berawalan huruf Y, biarpun sebenarnya ini antara kebetulan atau tidak. Lalu punya karakter adik juga, Narukami Sora sebagai adik. Lalu Otonashi Yuzuru itu punya adik juga yang setahu gue disabilitas. Charlotte itu juga punya adik juga yaitu Otosaka Ayumi. Nah semuanya punya karakter adik. Lalu juga punya karakter yang berkacamata juga, temen yang rada stres berkacamata. Dan juga ada temen yang suka mengganggu, karakter cewek. Nah itu misalnya konsepnya masih dibawa sampai sekarang. Tapi pembawaannya aja yang harus kita bahas lagi. Apakah nanti ini animenya bakal sama saja gitu. Soalnya dulu itu ada juga buatan Maeda Jun kalau nggak salah. Itu judulnya Rewrite ya. Kalau nggak salah itu juga buatan Maeda Jun sih. Bedanya mungkin tidak di handle oleh PA Works. Dan animenya kalau dibilang bagus, season 2 nya sih memuaskan. Season 1 nya gue masih bingung. Untungnya aja ada season 2 di zaman itu. Ya syukur aja sih dikasih season 2 gitu. Soalnya di zaman sekarang nih season 2 itu susah sekali didapatkan gitu. Lantas kenapa gue ingin sekali ngebahas anime Kamisama Ninatahi? Itu karena salah satu pernyataan dari Maeda Jun yang mengatakan ini akan menjadi karya saya yang paling sedih. Gue lupa gue dapatnya di mana. Saya ingat gue tuh di grup Facebook ya. Di sana tuh sebuah statement yang sangat menarik itu pun membawa gue ke sebuah cerita yang mau dibawa kemana. Soalnya kalau kita berbicara dengan judul The Day I Become God, di sini sudah jelas genrenya akan ke supernatural. Tapi di My Anime List nggak dicantumkan genre supernatural. Sebenarnya Angel Beats dan Charlotte itu jatuhnya supernatural juga, cuman kenapa di superpower? Ya kita anggap mirip-mirip aja deh ya. Lantas ceritanya mau dibawa kemana? Ya, kita sudah nggak punya namanya original adaptasi, komiknya nggak ada, novelnya pun nggak ada. Yang kita punya hanyalah bayang-bayangan dari karya-karya Jun Maeda sebelumnya. Itu yang kita jadikan bayang-bayangan. Yang kalau dipertanyakan apakah ini anime bakal sukses, gua yakin bakal sukses. Karena salah satu hal yang paling mendasari adalah tentang desain karakternya yang terus di-improvement. Meskipun terlihat mirip dengan karakter buatan Kei itu original kreator untuk karakter ya. Kalau nggak salah dia juga yang bikin Vocaloid karakternya. Itu di-improve terus sejak tahun 2010 dan perbedaan yang paling mencolok itu adalah di proporsi. Ya, itu sih masalah para mangaka ya. Soalnya di sini gue hanya ingin menjelaskan kenapa gue harus membahas banget kalau anime ini tuh bakal asik untuk kita tonton bareng-bareng. Gue sini gak akan memperlihatkan trailer karena nanti jatuhnya copyright. Gue hanya ingin ngasih tahu aja tentang apa sih yang bisa teman-teman dapatkan dari menonton anime ini. Ketika gue sudah menjelaskan panjang lebar, gue harus memberikan sebuah kesimpulan yang bisa teman-teman terima. Kesimpulan yang bisa gue kasih tahu ke teman-teman itu adalah ini anime ini akan lebih baik daripada Angel Beats maupun Charlotte. Itu aja. Gue berani taruhan di salah satu itu. Karena ketika Angel Beats dan Charlotte itu rilis, Jun Maeda tuh nggak ada omong-omong kayak gini kayak akan lebih seru, lebih baik. Pokoknya tonton aja, jauh lebih memuaskan tuh. Gue nggak ada denger beritanya. Mungkin ada, cuman gue kagak tahu. Tapi saat ini PV-nya pun sudah ada 2 atau 3 dan itu sudah memuaskan bagi gue. Lalu juga ada banyak statement yang menarik. Lalu juga ini dengan judul yang sungguh membuat gue terbaik gitu loh. The Day I Become God. Di hari ketika aku telah menjadi Tuhan gitu loh. Ini maksudnya ceritanya itu mau dibawa kemana? Kan bikin penasaran. Sebenarnya kalau kita tilik lagi dari judul yang sebelumnya, Charlotte ini merujuk kepada apa? Apakah itu nama kota di Prancis? Ataukah apa gitu? Nggak ada rujukan yang jelas dari judulnya aja. Gue serius, ini judul kenapa Charlotte itu? Gue masih mikir loh, Charlotte yang dimaksud nih artinya apa gitu? Nama kota atau apa? Angel Beats. Nah kalau gini kan lebih jelas ya, judulnya itu Angel Beats, malaikat yang buas. Jadi gue bisa menebak ceritanya itu tentang seorang malaikat. Nah itu bisa gue tebak. Kalau Charlotte itu nggak bisa gue tebak. Nah The Day Become I God ini nggak bisa gue tebak juga. Mau dibawa seperti apa ceritanya? Apakah nanti kita benar-benar puas
ataupun hanya pusing karena liatin ceritanya yang membingungkan. Tapi gue nggak akan bilang kalau ini ceritanya bakal membingungkan, kecuali Anda nontonnya yang memang susah sekali dipahami macam Steins Gate, ya itu membingungkan sebenarnya. Tapi kalau paham seru banget, kayak nonton Interstellar ya. Lalu yang berikutnya harus gue kasih tahu adalah, sebelum teman-teman ingin menonton Kami Sama Nina Tahi yang akan rilis bulan depan, gue saranin untuk menonton Angel Beats dan juga Charlotte terlebih dahulu. Kenapa? Karena teman-teman akan merasakan kemiripan dari anime-anime buatan Jun Maeda. Dari sisi apa? Nanti teman-teman udah bisa perhitungan sendiri. Lalu yang ketiga adalah, ketika teman-teman menonton anime ini, itu jangan kaget ketika dejavu, apalagi mereka sudah menonton animenya. Karena anime buatan Jun Maeda itu nggak terbatas pada Charlotte dan juga Angel Beats. Sebenarnya masih banyak judul karya lain, tapi yang memang nggak di totalitas diproduseri langsung oleh Jun Maeda. Ya seperti itu aja sih gampangannya ya. Dan lalu apa lagi ya? Keempat. Sebenarnya nggak ada yang keempat, cuma 3 aja yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Kalau itu misalnya sebuah kesimpulan, maka gue harus akhiri video gue sampai sini. Beberapa kata yang harus gue akhiri dari video kali ini adalah, anime Kami Sama Nina Tahi inilah anime rekomendasi gue yang akan rilis di fall 2020. Sinopsisnya adalah seorang cewek yang tiba-tiba ngaku Tuhan, atau ya serah lo lah. Tapi ya yang percaya cuma seorang cowok, ya gitu aja sih simpelnya ya. Gue nggak mau berpanjang lebar karena gue lebih menunggu bagaimana reaksi orang-orang dari episode pertama. Kalau reaksi episode pertamanya itu sudah nggak bisa bikin kita wow, gue nggak yakin lanjutannya bakal seru lagi. Karena kesan pertama itu mewah, kayak gue nonton Charlotte dulu, kesan pertama itu mewah banget. Angel Beats juga, kesan pertamanya itu mewah banget ketika nonton. Jadi gue berharap kesan pertama gue nonton anime Kami Sama Nina Tahi itu sama mewahnya dengan anime-anime pendahulunya. Oke? Itu yang bisa gue sampaikan, dan itu juga sudah sekian dari gue. I'm CRY and see you next time.